Baik, selamat malam teman-teman MBC, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam Romo Indra, apa Selamat kabar? malam, baik-baik. Terima kasih, Bu. Udah berapa ya? 1 tahun ya Romo ya? Kira-kira tahun yang lalu ya kita sehat Romo? Ya, puji Tuhan, masih diberi Dan kesehatan. sehat. Tetap Hmm, semangat ya Romo. ya, Tetap insya Allah semangat, gitu. jangan kasih kendor Romo. Ya Asik lah, aja. maunya begitu. Baik, iya. Baik teman-teman, nggak lupa ya, teman-teman masih ingat ya, dulu kita MBC keberapa ya, kita bersama Romo Indra. Malam ini kita bersama lagi dengan Romo Indra, pastinya dengan tema materi yang lebih menarik lagi. Jadi teman-teman yang kangen dengan Romo Indra, sekarang benar-benar kita perhatikan Romo Indra. Kita ikuti ya, kita simak bersama-sama. Baik, sebelum mulai kita buka dulu dengan doa yang akan dibawakan oleh teman kita, Bapak Christian Leo. Monggo Pak Leo. Oke, terima kasih Bu Dwi. Selamat malam Romo, malam Bapak Selamat dan Ibu, malam. rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus. Kita hening sejenak, kita mohon pertolongan dari Tuhan supaya acara malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita buat tanda kemenangan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu, ya Allah, karena berkat kasih setiamu, Engkau menyatukan kami kembali pada acara Megusim Bible Club melalui jaringan Zoom pada malam hari ini. Kami memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau memberkati Romo Indra Sanjaya yang akan menjadi narasumber pada malam hari ini. Berkati Romo agar segala materi dan firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami semua dapat tersampaikan seturut kehendak-Mu, sehingga kami para peserta akan lebih memahami Engkau akan wajah Allah menurut perjanjian lama yang telah diwartakan oleh para nabi. Kami juga memohon penyertaan-Mu untuk jalannya acara malam hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, agar seluruh jaringan internet, peralatan, MC, moderator, seluruh panitia yang bertugas dapat Engkau berkati sehingga acara ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan bagi semua peserta yang telah hadir, tuntun dan terangilah kami para peserta dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat menyimak dengan baik, membuka telinga kami, hati, dan pikiran kami, sehingga materi yang disampaikan oleh Romo dapat tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan keimanan Kristiani kami. Terima kasih Allah Bapa, semua doa yang kami sampaikan ini, kami mohon hanya melalui Tuhan dan pengantara kami, Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Santa Monica, doakanlah kami. Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Amin. kasih Ibu Dwi, silakan. Terima kasih Pak Leo. Baik Pak Leo, itu peraturan dulu ya sebelum kita mulai. Seperti biasa, peraturan jika Bapak Ibu yang ingin ada pertanyaan, silakan di chat box atau langsung raise hand kepada Romo. Semoga malam ini banyak pertanyaan, banyak ada apa yang ingin didiskusikan teman-teman ke Romo, dipersilakan ya. Dan juga videonya boleh mic ditutup, videonya tetap menyala. Jadi Romo tidak sendirian berbicara, jadi kita sama-sama bertatap muka dengan Romo. Baik, sebelum mulai mungkin teman-teman sudah lupa, kita bacakan dulu CV dari Romo Indra Sanjaya PR. Sudah? Oke. Romo Dr. V. Indra Sanjaya PR, Imam Diosesan Keuskupan Agung Semarang. Aku ganti kacamata dulu deh, nggak baca. Sudah umur kacamatanya harus berbeda. Oke, Romo Dr. V. Indra Sanjaya PR, Imam Diosesan Keuskupan Agung Semarang. Pendidikan, Licentiate in Biblical Science Pontifical Biblical Institute tahun 2000. Doktorat in Teologi Pontifical
Gregorian University tahun 2007. Dan saat ini Romo masih bertugas sampai sekarang dari tahun 2000 sampai saat ini mengajar di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Menjadi staf di Seminari Tinggi Santo Paulus Yogyakarta dan anggota Lembaga Biblika Indonesia. Anggota Komisi Teologi KWI. Luar biasa ya. CV dari Romo Indra ini luar biasa. Dan saat ini bukunya sudah terbit yang baru ya Romo ya. Tentang apa tuh? Firman Tuhan. Kecil ini nanti mungkin Bro Leo bisa di sini yang besarnya ya. Gak kebaca saya matanya. Bukunya yang pertama doa Mazmur Ibadat Harian. Kedua menelusuri tulisan-tulisan Deuterokanonika. Ketiga, tafsir Perjanjian Baru. Keempat, penafsiran Alkitab dalam gereja. Dan kelima, Why Me Lord. Dan keenam, ini yang terbaru ya, Firman Tuhan datang kepadaku. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua yang ingin memiliki buku terakhir dari Romo Indra bisa menghubungi panitia MBC. Baik, ada lagi? Oke, itu aja ya. Itu aja sedikit kilasan tentang Romo Indra. Dan tidak usah berlama-lama lagi, kita mari sama-sama untuk menyimak, sama-sama untuk mendengarkan. Semoga kita dituntun Roh Kudus, apa yang Romo Indra katakan, sampaikan pada malam hari ini dapat kita cerna dan dapat menambahkan keimanan kita semuanya. Amin. Dan kita langsung aja acara malam ini kita serahkan ke Bapak Moderator yang tidak asing lagi, Bapak Christopher Teja. Silakan Pak Teja. Ya, terima kasih Bu Dwi. Selamat malam Romo, selamat malam Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian yang terkasih dalam Kristus. Saya mungkin sedikit pengantar aja karena tadi Bu Dwi juga sudah menyampaikan banyak hal tentang Romo Indra. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama menyimak pengajaran dari Romo Indra dengan tema mengenal Allah Perjanjian Lama melalui pewartaan para nabi. Nah, kitab-kitab para nabi di dalam Perjanjian Lama ini sebetulnya memegang peranan penting karena para nabi itu ada disebabkan oleh kondisi kemasyarakatan hubungan orang Israel ya, suku bangsa Israel dengan Tuhan mengalami gangguan dan juga tentunya gangguan itu terjadi antara hubungan mereka dengan sesamanya ya. Nah, makanya para nabi ini diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pewartaan-pewartaan atau pesan-pesan dari Tuhan sendiri. Dari situ, dari pewartaan para nabi ini kita dapat mengenal bagaimana Allah di dalam Perjanjian Lama ini yang sesungguhnya. Karena mungkin kalau kita membaca dari kitab-kitab yang lain ya, atau dari kisah-kisah yang lain di Perjanjian Lama, Allah sering digambarkan sebagai sosok yang pemarah, pendendam gitu ya, haus darah, kemudian yang jelek-jelek lah ya. Seakan-akan Allah Perjanjian Lama ini berbeda dengan Allah Perjanjian Baru yang begitu welas asih ya, yang begitu sabar, murah hati dan lebih positif daripada yang digambarkan di kitab suci Perjanjian Lama. Nah, namun apakah benar demikian? Nah, malam hari ini kita akan sama-sama bersama dengan Romo Indra untuk mengenal bagaimana Allah di Perjanjian Lama ini melalui pewartaan para nabi. Untuk tidak berlama-lama, waktu dan layar saya serahkan kepada Romo Indra. Silakan Romo. Baik, terima kasih Pak Christopher Teja atas kesempatan yang pengantarnya. Ya, selamat malam saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, anggota dari Megusim Bible Club dari Paroki Santa Monica Serpong. Ya, sudah cukup lama saya kira saya tidak ketemu dengan Bapak Ibu teman-teman, dan ini terakhir kali ini karena dipicu entah bagaimana suatu saat itu Bunda Budani itu WA saya kemudian menunjukkan atau
pesan buku yang saya tulis tentang nabi-nabi. Dan dari situ entah ada apa, inspirasi apa, kemudian dilanjutkan, Bu sekali itu tolong dibahas buku tersebut dalam pertemuan MBC seperti ini. Itu permintaan Bu Dani waktu itu, dan kemudian ya saya coba mencarikan waktu karena diadakan pada minggu malam seperti ini itu butuh pengorbanan dari Bapak Ibu yang termasuk saya juga sebetulnya ya. Tapi biasanya itu minggu itu kan perlu untuk rileks-rileks santai dan persiapan untuk besok. Nah, ini masih harus tegang-tegang begini ya. Oke lah, akhirnya pendek kata kita ketemu pada malam hari ini dengan tema yang sebetulnya ini adalah rumusan yang diusulkan kepada saya dari pihak Bu Dani, karena awalnya itu sebetulnya adalah diminta untuk membahas sebuah buku yang waktu itu yang saya tulis tadi ditampilkan di dalam publikasi yang saya tulis yang dibacakan oleh Bu Dwi tadi. Ya. Mengenal Allah Perjanjian Lama melalui pewartaan para nabi. Nah, ini sebuah tema yang mesti diolah lagi ya. Ya, sebetulnya akan lebih mudah bagi saya kalau seandainya ya saya bahas saja buku yang sudah ada itu ya saya bisa hafal karena ya yang nulis saya ya toh. Tapi ketika teks ini, ketika temanya berubah seperti ini, lalu itu strategi membacanya harus berubah juga gitu ya. Ini caranya tidak bisa begitu saja saya mengambil dari buku saya, tidak ada malah tema yang seperti ini. Ya. Tapi juga menjadi sebuah tantangan bagi saya untuk mempersiapkan tema yang seperti ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, judulnya adalah Mengenal Allah Perjanjian Lama melalui pewartaan para nabi. Ya, ini tema yang coba ditawarkan, dirumuskan seperti ini. Baik, supaya saya tidak berbicara lepas teks seperti ini, nanti bisa kemana-mana, maka mohon izin untuk share screen saja, ya supaya lebih terfokus bagi saya untuk berbicara mengenai tema yang ada yang ditawarkan seperti ini. Baik, saya membuat judulnya singkat saja, Allah para Nabi, gitu ya. Dah, mudah-mudahan menangkap apa yang saya mau gambarkan dengan rumusan seperti ini. Nah, beberapa catatan saya kira penting untuk istilahnya itu menyamakan persepsi gitu ya, berhubungan dengan kitab suci, supaya lalu menjadi jelas kemana arah pembicaraan kita dan bagaimana kita bisa mengolah teks seperti itu ya. Baik, saya akan mulai dengan paham tentang kitab suci yang sebetulnya pasti Bapak Ibu, saudara-saudara, para sahabat sudah memahami dengan sangat baik, tetapi saya mau sekali lagi melihatnya untuk menempatkan pembicaraan kita pada konteks yang semestinya atau sewajarnya ya. Sebagaimana kita semua sudah sangat familiar, kalau kita mau berbicara mengenai kitab suci, kita tidak bisa lepas dari ajaran apa yang disampaikan oleh Konsili Vatikan kedua ya. Dei Verbum itu adalah buku pegangan kita. Nah, kalau kita melihat Dei Verbum artikel 2, ya, saya tidak mengutip teksnya secara harafiah daripada memenuhi screen, tetapi saya hanya mau menunjuk saja karena saya menduga atau saya mengira ini sudah Bapak Ibu, saudara-saudara sudah sangat paham ya. Dalam Dei Verbum artikel 2 itu, bolehlah digambarkan mengenai wahyu itu macam apa. Apa itu yang disebut dengan wahyu? Ya. Nah, dalam kebaikan dan kebaikannya itu, Allah
dalam kebijaksanaan dan kebaikannya, Allah mewahyukan dirinya dan kehendaknya dalam sejarah yang berpusat pada Yesus Kristus. Ya. Dari rumusan seperti ini, lalu jelas ya, apa sebetulnya yang diwahyukan? Yang diwahyukan tidak lain, tidak bukan, ada dua, yaitu diri Allah sendiri, dan yang kedua adalah kehendak Allah. Ya. Ini poin yang saya kira penting untuk memahami apa sebetulnya kitab suci itu. Ya. Jadi Allah mewahyukan dirinya dalam kehendak dan kehendaknya di dalam sejarah. Di dalam sejarah umat manusia, secara khusus sejarah bangsa Israel, yang nanti sejarah itu akan berpusat pada Yesus Kristus. Ya. Itu yang pertama. Poin kedua adalah bahwa pewahyuan Allah itu terlaksana dalam kata dan perbuatan. Artinya, melalui perbuatan-perbuatan Allah menyatakan diri siapa Allah itu. Tetapi tidak hanya dalam perbuatan, tetapi juga kata. Atau tidak hanya dalam kata, tetapi juga lewat perbuatan. Ya. Orang biasanya mengatakan bahwa yang diwahyukan itu kata-kata atau undang-undang atau hukum, firman, segala macam seperti itu. Nah, itu perlu diletakkan di dalam kerangka yang lebih luas. Ya. Pewahyuan Allah itu ada di dalam kata dan perbuatan. Ya. Kalau Allah memberikan hukum-hukum, aturan-aturan, dia menyatakan diri sebagai pemberi hukum lewat aturan-aturan tersebut. Tetapi tidak hanya itu, Allah juga menyatakan dirinya di dalam perbuatan-perbuatan. Termasuk misalkan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, Allah yang masuk di dalam sejarah umat manusia, ya, Allah yang ikut campur tangan di dalam sejarah umat manusia dan dengan demikian menunjukkan siapa Allah itu sebetulnya, ini ditangkap oleh para penulis kitab suci itu. Ya, itu ditangkap oleh penulis kitab suci yang kemudian menuliskannya melalui atau dengan bantuan inspirasi Roh Kudus, inspirasi ilahi. Maka kitab suci itu sebetulnya tidak lain dan tidak bukan adalah kesaksian tentang pewahyuan diri Allah dalam sejarah. Ya. Kesaksian tentang pewahyuan diri Allah dalam sejarah. Ya. Saya memberi garis bawah pada kata kesaksian itu, karena di situ sebetulnya menulis adalah manusia sepenuhnya dengan didampingi oleh inspirasi ilahi. Ya. Ini poin yang pertama yang mau saya sampaikan untuk menyamakan persepsi saja, yang tapi saya kira teman-teman para sahabat sudah cukup paham mengenai hal ini, ya. Baik. Nah, kalau demikian, kalau kita membaca kitab suci sebetulnya apapun juga bagian apapun, ya, maka sebetulnya yang bisa ditanyakan di sana adalah satu, Allah macam apa yang ditampilkan dalam sebuah teks tertentu. Ya, Allah macam apa yang ditampilkan dalam sebuah teks tertentu. Yang kedua adalah apa kaitannya dengan keselamatan. Silahkan dilihat bahwa ini dalam David, Allah mewahyukan dirinya. Tentu dalam satu teks tertentu tidak seluruh diri Allah diwahyukan. Tetapi mungkin bagian-bagian tertentu. Dan sekaligus apa yang menjadi kehendaknya. Kehendaknya adalah karya keselamatan. Ya. Maka kalau seandainya kita membaca teks kitab suci, sebetulnya yang kita cari pertama adalah ini dulu. Sebetulnya dalam teks yang sedang saya baca itu Allah macam apa yang sedang kita hadapi. Ya. Lalu gambaran Allah seperti itu apa kaitannya dengan keselamatan kita? Saya ambil contoh supaya jelas saja ya. Kalau kita membaca teks pertama dalam kitab Kejadian, yaitu kisah mengenai kisah penciptaan, maka yang menyibukkan kita, yang menjadi dasar sebetulnya pertanyaan kita adalah ini. Dalam teks Kejadian pasal 1 seperti itu, sebetulnya Allah macam apa yang ditampilkan dalam teks tersebut? Apa kaitannya dengan keselamatan kita? Nah, kita bisa mengatakan Allah yang tampil dalam Kejadian pasal 1 adalah Allah sebagai pencipta. Nah ini, Allah macam apa? Allah sebagai pencipta.
Lalu karya ciptaan seperti itu sebetulnya untuk apa? Atau apa kaitannya dengan keselamatan? Ya, kita bisa mengatakan ya semua alam semesta ini sebetulnya diberikan kepada bagian umat manusia. Kemudian bisa dikatakan misalkan ya ini menunjukkan bahwa keselamatan itu menyentuh juga soal material, soal bumi, soal makan minum dan seterusnya. Ya, jadi alih-alih berbicara mengenai menyibukkan diri mengenai apakah memang dulu terjadi seperti itu, pertanyaan yang valid, yang lazim harus ditanyakan adalah dalam teks yang sedang saya baca itu, Allah macam apa yang ditampilkan oleh sebuah teks. Karena apa? Karena itu sebetulnya teks kitab suci itu adalah sebuah kesaksian mengenai karya Allah yang mewahyukan diri. Nah, kemarin kita tanya apa sebetulnya yang menjadi kesaksian para penulis itu. Ya. Kalau kita membaca misalkan kisah Eksodus, keluaran dari Mesir, Allah macam apa yang ditampilkan dalam teks itu? Kita bisa mengatakan Allah sebagai pembebas, ya, Allah sebagai pembebas. Lalu apa kaitannya peristiwa Eksodus itu apa kaitannya dengan keselamatan kita? Ini nanti mengantisipasi keselamatan kita yang atau ya terserah itu bagaimana kita mau menafsirkan. Maka saudara-saudara, para teman-teman terkasih, kalau kita mau membaca tulisan-tulisan kenabian, ya memang tepat ya. Kalau kita mau membaca tulisan kenabian, lalu pertanyaannya adalah Allah macam apa yang tampil di situ? Allah macam apa yang ditampilkan di dalam pewartaan para nabi itu? Ya, ini. Jadi pertanyaan mengenal Allah perjanjian lama melalui pewartaan para nabi, itu adalah pertanyaan nomor satu. Ini menggemakan pertanyaan Allah macam apa yang ditampilkan dalam teks-teks kenabian. Ini sebetulnya. Ya. Nah, dari situ sebetulnya ada beberapa jalan yang bisa kita ambil. Tadi pada introduksi sebelum kita masuk pada acara ini, saya sudah sampaikan sedikit pada Pak Beni tadi itu ya, bagaimana kita mendekati tema seperti itu. Ya. Pertama, kalau kita bicara mengenai mengenal Allah melalui pewartaan para nabi, maka sebetulnya yang harus dibuat adalah ini. Semua tulisan para nabi ini harus dibaca. Baru kemudian disintesakan. Ya. Dari situ bisa baru kita bisa mengatakan inilah Allah perjanjian lama melalui pewartaan para nabi. Ya, tetapi kalau ini yang dibuat, saya tidak tahu selesainya kapan gitu loh. Ya, tidak tahu selesainya kapan gitu. Ya. Atau kemungkinan kedua adalah mengenal Allah melalui pewartaan nabi tertentu. Mengenal Allah melalui pewartaan Nabi Yunus misalkan. Nah, ini oke, masih bisa dibuat karena Yunus hanya 4 bab. Kita dari situ bisa membaca dalam kisah Yunus itu Allah macam apa yang ditampilkan. Nah, ini sebetulnya boleh dikatakan sebuah pertanyaan yang teman-teman sebetulnya bisa menjawab sendiri nanti. Silakan baca kitab Nabi Yunus. Lalu bertanyalah dan carilah berdasarkan teks-teks yang ada di sana, sebetulnya gambaran Allah macam apa yang ditampilkan di dalam kitab Nabi Yunus. Ya, ini saya kira relatif tidak terlalu sulit karena ceritanya sudah kita pahami dan teks kitab Nabi Yunus itu lebih banyak narasinya sehingga kita tidak terlalu dipusingkan dengan bentuk-bentuk puisi seperti teks-teks kenabian yang lain. Ya. Nah, kalau seandainya biasanya PR itu diletakkan pada bagian akhir pelajaran, ya, ini saya boleh katakan PR-nya saya letakkan pada awal pelajaran itu. Silakan teman-teman membaca kitab Nabi Yunus bab 1 sampai 4 dari awal sampai akhir dan coba dari situ dilihat, dirangkum kitab Allah macam apa sebetulnya yang ditampilkan oleh sebuah kitab tertentu melalui pewartaan Nabi Yunus. Itu sebetulnya secara metodologi, cara membaca, cara berkaryanya seperti itu. Ya,
membaca semuanya, lalu dari situ dibuat semacam rangkuman atau sintese dari sebuah teks itu. Ya, nah ini kemungkinannya, tetapi okelah, saya mau mencoba untuk sekali lagi, saya tidak bisa membaca semua, ya, tetapi saya akan melihat yang ditonjolkan saja dalam beberapa poin yang saya kira juga memberikan perspektif bagaimana sebetulnya memahami Allah Perjanjian Lama melalui tulisan para nabi. Nanti kalau ada yang kelewatan, ya okelah, biarlah itu menjadi detil-detil yang khas dari seorang nabi tertentu, misalkan, ya. Nah, setelah ini, setelah saya menyampaikan catatan-catatan kecil mengenai bagaimana kita bisa menggarap teks-teks kenabian seperti itu, lalu kita bisa maju selangkah. Ya. Nah, yang pertama adalah saya mau kita melihat seluruh komposisi dari kitab kenabian di dalam seluruh perjanjian lama. Dengan skema yang kita sudah hafal, ya. Skema ini, ya, ini adalah skema perjanjian lama secara keseluruhan. Ya, silahkan lihat tadi. Kalau tadi saya mengatakan bahwa Allah itu menyatakan diri dalam sejarah, khususnya sejarah bangsa Israel, itu ada di tengah-tengah ini sebetulnya, di sini ini. Ya, mulai dari katakanlah Yosua, hakim-hakim, Rut, Samuel, raja-raja, kemudian Esra, Nehemia, dan seterusnya ada di sini. Yang didahului oleh cikal bakal bangsa Israel, yaitu para bapak bangsa. Abraham, Ishak, Yakub, kemudian mulai dengan Musa, dan Mesir, Eksodus, dan seterusnya itu. Ya. Jadi ada di sini. Ini perjalanan bangsa Israel yang menjadi tempat, yang menjadi wahana intervensi campur tangan Allah itu, ya, di sini ini. Maka kita tahu ada, tadi sudah saya sebut, Eksodus, kemudian ada perjanjian Sinai, kemudian ada pembangunan kemah, ya, kemudian masuk tanah terjanji, kemudian ada hakim-hakim, kemudian ada kisah minta kerajaan dan semua dinamikanya seperti itu. Itu adalah poin-poin di mana Allah diyakini campur tangan dalam sejarah bangsa Israel. Ya, ini yang ada di tengah. Nah, poin kita ada di sini. Ini adalah para nabi. Nah, para nabi itu fungsinya apa sebetulnya di sini? Ya. Fungsi para nabi itu saya tuliskan di sini, mendampingi umat agar tetap setia kepada Allah. Ya, mendampingi umat untuk setia tetap pada Allah. Setia pada perjanjian, katakanlah, ya. Karena di sini poinnya yang menentukan adalah di mana ada perjanjian Sinai, di mana Israel menjadi umat Yahweh dan Yahweh menjadi Allah Israel, ya. Ini ada di sini, dan ini kesetiaan kepada perjanjian ini nanti menentukan mendapatkan berkat atau mendapatkan kutuk seperti itu. Ya, kalau Israel itu, ya seperti kita lah, Israel itu kadang-kadang sangat setia, tetapi kadang-kadang juga tidak setia, begitu toh? Ya, kadang-kadang semangat 100% untuk setia kepada Tuhan, kadang-kadang tidak. Ya sama, Israel punya perjanjian Sinai, kita sebetulnya juga punya janji baptis yang diulang terus. Apakah saudara-saudara menolak setan? Ya, pada waktu itu menolak setan, nanti kalau sudah itu lupa lagi, seperti itu. Balik itu sama, seperti itu. Ya. Nah, nabi-nabi fungsinya apa? Nabi-nabi tidak lain adalah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Teja sebetulnya, ya, bahwa nabi-nabi itu diutus Allah ketika situasi tidak beres. Silahkan Bapak Ibu, saudara-saudara melihat apa yang ditulis dalam bukan Kejadian, tetapi Yunus bab 1 ayat 2 itu. Ya, kalau kita baca Yunus bab 1 ayat 2 itu lalu menjadi jelas apa yang menjadi arah dari seorang nabi, ya. Teksnya bunyinya begini, Yunus bab 1 ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka. Karena apa?
karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, ini tadi situasi brengsek, situasi tidak beres tadi, relasi dengan Allah yang juga mungkin berdampak pada relasi bersama, itu tidak beres. Maka perlu dibereskan. Bagaimana caranya? Tuhan mengutus para nabinya. Seperti itu. Ya. Nah, itu kira-kira mengenai posisi para nabi di dalam seluruh komposisi perjanjian lama adalah itu. Mendampingi umat agar tetap setia kepada perjanjian. Nah, kesetiaan pada perjanjian ini nanti akan menghasilkan berkat. Kalau tidak setia nanti akan menghasilkan kutuk begitu. Nah, para nabi itu bertugas untuk memastikan supaya Israel itu tetap menjadi bangsa yang setia kepada Yahweh. Itu, ya. Nah, kalau kita melihat posisi seperti ini, lalu kita juga bisa bertanya, Allah macam apa sebetulnya yang ditampilkan oleh para nabi seperti itu? Ya. Allah macam apa? Allah perjanjian lama macam apa yang bisa dilihat melalui pewartaan para nabi seperti itu? Ya. Dari susunan ini kita bisa bertanya, kalau begitu Allah itu Allah seperti Allah macam apa? Ya. Nah, dari sini kita langsung masuk, tadi saya lihat ya, kita bisa lihat sekarang ini. Allah para nabi itu sebetulnya adalah Allah yang boleh dikatakan yang peduli pada umatnya. Bukan para umatnya, tapi pada umatnya. Ya. Allah para nabi adalah Allah yang peduli pada umatnya. Peduli ini artikanlah secara sangat luas. Ya. Orang yang peduli itu selalu menginginkan kebaikan. Ya. Peduli itu selalu menginginkan selalu yang baik. Keselamatan kalau dengan istilah yang lebih teologis begitu. Tetapi secara lebih praktis, Allah yang para nabi, Allah yang peduli kepada umatnya, Allah yang ingin supaya umatnya itu menjadi umat yang terberkati, umat yang sukses, umat yang berhasil, umat yang hidupnya cukup memadai sebagai manusiawi. Ya. Oleh karena itu, ketika Allah melihat ada hal-hal yang membahayakan bagi hidup umat, maka tidak tinggal diam, tidak dibiarkan saja. Lihat nanti sampai di mana itu. Tidak, Allah senantiasa turut campur tangan melalui para nabi, memperingatkan umatnya. Supaya jangan terlalu, jauh, nanti terlalu jauh. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Allah yang pada level pertama bisa saya katakan Allah yang diwartakan para nabi itu, kalau kita melihat, itu adalah Allah yang memang peduli kepada umatnya. Allah yang ingin supaya umatnya mendapatkan kebaikan atau mendapatkan berkat atau keselamatan seperti itu. Ya. Nah, kalau kita melihat sebuah teks dari kitab kenabian yang rasanya atau mungkin bisa merangkum tugas para nabi, itu bisa kita ambil apa yang tertulis dalam Yeremia bab 1 ayat 9 sampai dengan 10 ini teksnya. Ya. Yeremia bab 1 ayat 9 sampai 10 yang rasa-rasanya menurut saya menunjukkan atau bisa menjadi sebuah rangkuman dari tugas para nabi itu. Teksnya seperti ini bunyinya. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Dan ini adalah karakteristik para nabi. Ya. Nabi tidak pernah bicara dari kata-katanya sendiri, tetapi selalu firman Tuhan yang disampaikan. Nah, di sini dirumuskan dengan ini. Aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Dan itu adalah berarti apa? Ini adalah semacam sebuah pelantikan. Yeremia dilantik menjadi seorang nabi. Ya. Nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada
umat Israel kepada siapa nabi diutus. Ya. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutku. Ini adalah khas kenabian. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk apa? Nah ini, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ya. Ada 6 tugas disampaikan di sini. Mencabut, paralelnya merobohkan, membinasakan, dikaitkan, disejajarkan dengan meruntuhkan, kemudian membangun dan menanam. Ada 6 kalau kita lihat. Tetapi nuansanya itu berbeda. Tidak satu nada, tetapi ada 2 nada. Yang satu itu positif, yang satu negatif. Yang positif yang mana? Yang positif itu hanya ada 2, membangun dan menanam. Sementara yang negatif nuansanya itu ada 4 kata. Mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan. Ini. Ya. Nah, kita bisa membayangkan kalau seorang nabi itu tugasnya adalah mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan. Ini sebetulnya nanti penerapannya apa? Ya, penerapannya apa? Kalau seorang nabi menyampaikan firman Tuhan untuk membangun dan menanam, ini nanti penerapannya seperti apa? Nah, ini, gitu. Ini tugas yang memang di satu pihak diberikan kepada para nabi, tetapi dari sini kita bisa melihat sebetulnya Allah macam apa yang mau diwartakan oleh para nabi seperti itu. Secara khusus saya mengambil titik tolak teks dari Yeremia bab 1 ayat 9 sampai 10. Ya. Jadi pertanyaannya persisnya apa itu? Membangun, menanam, itu persisnya apa? Lalu mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan, ini persisnya seperti apa? Ya. Nanti kita bisa lihat, ini adalah ungkapan-ungkapan yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Ya. Mencabut dan menanam, itu saya kira mencabut tanaman, ya, merobohkan pohon, membinasakan, meruntuhkan, kurang lebih sama, itu bagian-bagian yang menghancurkan. Yang kedua, membangun dan menanam ini lebih positif, ya. Menanam itu diambil dari dunia pertanian, membangun bisa diambil dari dunia arsitektur dan seterusnya. Nah, secara ringkas tugas nabi itu 2 atau 1 menghancurkan, yang kedua itu membangun, memperkembangkan. Ya, 1 positif, 1 negatif. Nah, kita bisa menduga, ya, kapan itu yang persisnya apa yang membinasakan itu? Persisnya apa yang membangun itu? Kita bisa melihat nanti. Ya. Baik, kita lihat sekarang. Kita lanjutan dari kalau tugas nabi seperti itu, ya. Kalau tugas nabi seperti itu, lalu Allah macam apa sebetulnya yang ditampilkan? Ya. Kita bisa melihat secara lebih. Saya memberikan gambaran begini. Allah yang mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, ini saya gambarkan sebagai menggambarkan Allah yang membinasakan. Ya, ini Allah yang membinasakan. Tapi langsung kita harus memberi catatan, itu Allah membenci dosa, tetapi mengasihi pendosanya. Ini rumusan yang sering kita dengar, ya. Jadi yang dibinasakan itu sebetulnya bukan pertama-tama pendosanya, tetapi yang mau dibinasakan adalah dosanya itu sendiri. Nah, kalau Allah membinasakan dosa, Allah murka terhadap dosa, lalu kita bisa melihat juga di sini bagaimana murka Allah itu ditampilkan di dalam kitab suci Perjanjian Lama, dalam pewartaan para nabi. Ada banyak sekali teksnya yang menggambarkan murka Allah. Itu banyak sekali. Ya. Saya ambil teks 1 dari Nahum bab 1 ayat 6 itu. Ya.
Nahum pasal 1 ayat 6 yang menggambarkan murka Allah seperti itu. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Ini gambaran murka Allah. Tadi juga sudah disampaikan, dihantar oleh Pak Teja, bahwa Allah perjanjian lama itu Allah yang gampang naik darah gitu ya, mungkin ya seperti itu. Allah yang bertensi tinggi seperti itu. Jadi gampang marah seperti itu, gampang murka. Tetapi kita tahu bahwa murka ini ya kita perlu curigai murkanya karena apa gitu ya. Bukan hanya sekedar murka-murka asal mengumbar hawa nafsu, tetapi ada sesuatu yang lain. Ya. Nah, ketidakberesan Israel, ya, murka karena ketidakberesan Israel, tapi sebetulnya yang dibenci itu bukan Israelnya, tetapi sebaliknya yang dibenci itu adalah dosanya. Israelnya sebetulnya disayangi, ya, disayangi sebetulnya. Itu sebetulnya kita bisa membayangkan lah, orang tua, bapak kita, bapak ibu kita kalau marah itu bukan marah kepada kita pribadi, tetapi pada tindakan perbuatan saya yang tidak disetujui. Marahnya karena itu. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan tertentu yang dibuat oleh seorang anak, inilah yang akan menyengsarakan. Nah, ini yang tidak mau adalah itu, orang tua itu. Ya, maka kemarahan itu mesti ditempatkan di dalam konteks yang seperti itu. Ya. Jadi bukan sembarangan marah ini. Allah itu bukan Allah yang mengumbar hawa nafsu, hawa kemarahan seperti itu. Bukan. Ya. Nah, kalau kita menelusuri dosa macam apa yang membuat relasi antara Allah dan manusia itu, Allah dan umatnya itu terhalang, itu bisa disebut ada dua, ya, secara garis besar. Dosa sosial dan dosa religius. Nah ini, ya, dosa sosial dan dosa religius bisa kita lihat seperti itu. Kita lihat satu persatu. Dosa sosial itu adalah banyak sekali ini juga. Saya ambil itu Amos bab 2 ayat 6 sampai 16 itu. Kalau terlalu panjang ya silahkan melihat sendiri itu ya. Amos bab 2 ayat 6 sampai dengan 16. Ini hanya sebagai contoh saja. Dosa sosial itu kita bisa artikan sebagai dosa terhadap sesama. Ya, dosa terhadap sesama. Misalkan saja saya ambil beberapa ayat dari Amos bab 2 itu. Ayat 6 dan 7 katakanlah. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena apa? Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan menjual orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Nah, ini jelas di sini, ya. Jelas bahwa dosa ini bersifat sosial karena menabrak ketidakadilan sosial seperti itu, ya. Dan biasanya yang lemah itu menjadi semakin tidak punya apa-apa, ya. Sementara yang kuat kuasa untuk menjadi kaya, lalu punya kuasa dan seterusnya, itu semakin naik. Ya. Beberapa teks ini saya kira saya tidak perlu membacakan masing-masing teksnya, ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana dosa-dosa yang terjadi pada masa umat Israel pada waktu itu, ya. Ini adalah situasi yang merusak relasi antara bangsa Israel dengan Yahweh dan dengan sesamanya. Ini yang membuat Yahweh marah. Ya, ini yang membuat Yahweh marah. Ya. Teks-teks seperti itu bertaburan banyak sekali di dalam
kitab-kitab kenabian, saya tidak perlu mengutip, tapi silahkan nanti melihat beberapa teks yang saya tuliskan di sana. Amos 2, Mika bab 2, Yesaya bab 5, antara lain itu. Ya. Lalu di situ ada ajakan juga untuk bertobat, seperti misalkan Yesaya bab 1 ayat 16-17 itu. Ya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Nah, ini kan menunjukkan kalau ini adalah sebuah nasihat, maka di balik itu ada fakta. Faktanya apa? Faktanya adalah ternyata ada perbuatan jahat yang dibuat oleh bangsa Israel. Maka ya Tuhan mengatakan, berhentilah, jauhkanlah dari depan mataku. Berhentilah. Lalu kemudian ajakan yang lebih positif, belajarlah berbuat baik. Apa persisnya? Usahakan keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak yatim. Perjuangkanlah perkara para janda. Anak yatim, janda-janda ini adalah kelompok dalam masyarakat Israel yang lemah. Yang harus dibela. Mereka itu tidak punya support, tidak ada dukungan. Ya. Anak yatim sudah tidak punya bapak lagi, janda tidak punya suami. Padahal yang mendukung itu biasanya adalah mereka itu. Oleh karena itu tanggung jawab bersama harus ditegakkan. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam, kalau Yesaya bab 1 mengatakan seperti itu, maka di baliknya itu sebetulnya ada sebuah situasi di mana terjadi kejahatan-kejahatan seperti itu, terjadi ketidakadilan sosial seperti itu, terjadi penelantaran anak yatim dan janda-janda juga ditelantarkan seperti itu. Ya. Nah, ini dosa sosial ya. Kita lanjutkan, masih ada beberapa catatan di sini. Ya. Dosa yang kedua adalah dosa religius. Dosa religius itu apa? Dosa religius itu misalkan saja kita ambil itu Yeskiel bab 14 ayat 3 sampai 6 sebagai sebuah contoh saja. Yeskiel bab 14 ayat 3 sampai 6. Ini. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Ya. Jadi orang-orang Israel itu menjunjung berhala-berhala. Ya. Oleh karena itu, pada ayat 6 dikatakan, oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel. Ini Yeskiel Nabi mesti mewartakan firman kepada Israel. Beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Ya. Ini adalah jenis dosa yang dikutuk juga oleh Yahweh, yaitu menyembah berhala. Ya, menyembah berhala. Teksnya silahkan dilihat, Yeremia 7, 16, 20 itu juga sama. Itu juga berbicara mengenai ratu dari surga atau bagaimana itu. Ya. Melawan penyembahan ratu surga itu di situ, bab 7, 16, 20. Kemudian Yeremia pasal 10 itu adalah juga Allah yang hidup dan berhala-berhala. Ya. Nah, ini dosa yang kedua jenisnya. Dosa religius. Konkretnya apa dosa religius itu? Israel menyembah berhala. Ya. Israel menyembah berhala. Dan ini dosa abadi. Sejak masuk tanah Kanaan, Israel tadinya berada di mana itu, di padang gurun sendiri hanya dengan kelompok mereka dengan tenang menyembah pada Yahweh di dalam kemah pertemuan. Ya. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam tanah Israel, ke tanah Kanaan itu, ketemu dengan bangsa-bangsa lain yang punya sesembahan sendiri-sendiri. Nah, interaksi antara mereka itu membuat orang Israel kadang tergoda. Banyak kali Israel tergoda. Ya, apalagi dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang sangat praktis dan pragmatis.
Saya ambil contoh seperti biasanya. Ya. Ketika Israel mengelana selama 40 tahun di padang gurun, mereka tidak ada kesulitan mendapatkan atau merasakan pendampingan Yahweh. Ya. Ketika mereka kelaparan, lalu diberi mana. Ketika mereka ingin daging, diberi daging puyuh. Ketika mereka kehausan, diberi air. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yahweh mumpuni. Yahweh bisa mendampingi bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun. Nah, ketika mereka masuk ke dalam tanah terjanji, lalu pertanyaannya juga mereka masuk dalam tanah terjanji, situasi hidup berubah. Mereka bukan lagi berkelana ke sana kemari menggembalakan ternak, ya, tetapi mereka sekarang sudah tinggal di tanah terjanji, di tanah, ya. Lalu gaya hidup berubah, bukan lagi menjadi penggembala, tetapi menjadi petani. Nah, pertanyaannya, dulu itu Yahweh bisa menolong kami ketika berada di tanah di padang gurun. Pertanyaannya sekarang, ketika kita itu ganti pekerjaan, ya, sudah tidak lagi menggembala tetapi bertani, kita kira-kira gimana Tuhan Yahweh itu bisa nggak menolong kita? Ini pertanyaannya. Sementara sebelah tetangga saya itu, ya, bangsa-bangsa Kanaan di sana itu, rupanya kok menganut sebuah kepercayaan tertentu, ya. Mereka kok harus kalau sebelum menanam begitu, lalu misalkan saja harus mengelilingi apa itu ladangnya dengan membawa menyan, menaburkan bunga-bunga dan seterusnya. Loh, apa itu? Kok Yahweh tidak pernah menyuruh seperti itu? Lalu terjadi komunikasi interaksi, lalu diperkenalkan mungkin inilah menyembah apa ya, kita minta bantuan Nyi Saripo Haji seperti itu misalkan ya, dewa kesuburan untuk memberikan hujan supaya panenan lancar. Nah, ini yang menjadikan bangsa Israel mulai tertarik dan terpesona dan terjebak dengan penyembahan berhala. Nah, ini terus, ya, ini dosa abadi bangsa Israel itu adalah penyembahan berhala. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa ditolerir oleh Yahweh. Tidak bisa sama sekali ditolerir. Ya. Maka salah satu teguran bagi bangsa Israel lewat para nabi adalah persis ini. Yahweh itu adalah Allah yang cemburu. Rumusan itu berulang kali muncul. Yahweh adalah Allah yang cemburu. Ya, menuntut monoloyalitas dari umatnya. Tidak bisa umatnya itu lari ke sana kemari. Ya, tidak bisa. Nah, ketika itu yang terjadi, kalau mereka lari ke sana kemari, ditegur oleh nabi-nabinya. Nah, kalau teguran-teguran ini ternyata tidak diperhatikan, lalu ya sudah dihancurkan saja. Ya. Jadi SP-nya itu apa relasinya itu sebetulnya juga tidak langsung dihancurkan, ya. Israel yang berdosa sosial dan berdosa religius tidak langsung dihancurkan, tapi dikasih SP dulu. SP1, SP2 oleh para nabi, baru kalau SP ini tidak diperhatikan sama sekali, lalu dieksekusi, dihancurkan atau dibuang. Ya, ini. Ya. Amos bab 3 ayat 2 itu dengan jelas itu. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Yahweh itu hanya punya satu umat, yaitu Israel. Dan dia memenuhi segala kebutuhannya. Tetapi ketika Israel itu ternyata menolak, tidak mau menerima atau mencari sesuatu yang lain, Israel dihukum oleh Yahweh karena kesalahannya. Ya, nah ini dua. Jadi para nabi itu mewartakan demi keselamatan umat, sebetulnya mewartakan bahayanya dua dosa. Dosa sosial dan dosa religius. Ini yang diwartakan oleh para nabi. Nah, kalau kita melihat di antara kedua itu, sebetulnya yang penting adalah dosa sosial. Ya. Beberapa kali kita lihat di dalam teks, khususnya Nabi Amos, Hosea, dan juga Yesaya beberapa kali, ibadat-ibadat yang meriah, itu kalau seandainya mengabaikan keadilan sosial, Yahweh tidak akan menerima. Ya, Yahweh tidak akan menerima. Dan di sini jelas,
orang tidak bisa memberikan penghormatan, rasa syukur dalam bentuk ibadat kepada Tuhan, tetapi hidupnya bertentangan dengan itu. Ini tidak bisa terjadi. Ya. Yahweh tidak akan menerima begitu marahnya. Aku tidak mau mencium bau persembahanmu. Ya, seperti itu kata-katanya. Kalau seandainya ibadah-ibadah itu meriah memang sangat menarik ya, tetapi tidak pernah memberikan perhatian kepada keadilan sesama manusia. Ini tidak bisa diterima. Ya. Maka saya tulis di situ, yang penting adalah dosa sosial. Nanti Hosea mengatakan, yang penting adalah belas kasih dan bukan persembahan. Itu saya kira jelas persoalan. Nah, kalau demikian maka kita bisa melihat Yahweh di dalam pewartaan para nabi itu macam apa? Salah satu seginya adalah Yahweh adalah pembela kaum papa miskin. Karena siapa lagi yang bisa kepada siapa lagi orang-orang miskin itu, orang-orang yang lemah itu, kalau dalam bahasa kitab suci itu orang yatim, para janda, itu orang asing. Siapa lagi yang bisa menjadi andalan mereka selain Yahweh? Ya, nah ini ya saya kira teman-teman kita bisa melihat bagaimana pewartaan para nabi itu dipacu karena sebuah situasi yang tidak beres di kalangan bangsa Israel, yang atau itu karena dosa sosial atau itu karena dosa religius. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan lalu bisa menjadi jelas ya. Nah, tadi saya katakan ya bahwa mengutip dari Nabi Yeremia tadi itu ada merobohkan dan membinasakan ya. Tetapi itu dah SP juga ya. Ketika Israel sudah tidak mau masih pada tahap pertama itu diperingatkan untuk kembali, diperingatkan supaya bertobat. SP, dikasih surat peringatan istilah sekarang. Tetapi kalau SP ini rupanya tidak dipedulikan, ya akhirnya lama-kelamaan apa yang terjadi? Ya sudah, kalau SP tidak diberikan, eksekusi hukuman muncul. Nah, eksekusi hukuman inilah ya, yang menimbulkan kesan Allah perjanjian lama itu adalah Allah yang garang. Allah yang murkanya menyala-nyala terhadap juga umatnya sendiri. Seperti itu. Dan memang betul, seperti tadi dikatakan pada bagian pengantar, ya, Allah yang garang, penampilan Allah yang galak, Allah yang sangar, Allah yang garang seperti ini menjadi sandungan. Ya, tadi sudah saya singgung, sudah disinggung juga dalam kata pengantar tadi. Allah perjanjian lama yang begitu galak seperti itu, begitu keras, kadang-kadang kejam tanpa memperhatikan belas kasih, ini memang harus diakui dalam sejarah kekristenan menjadi sandungan. Apalagi ketika orang membandingkannya dengan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, orang yang namanya Markion, saya tulis di sini ini, Markionisme, orang yang namanya Markion, ini adalah tokoh besar pada abad kedua, yang jelas melihat perbedaan antara Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru, dan kesimpulannya apa? Kesimpulan Markion, Allah perjanjian lama itu tidak sama dengan Allah perjanjian baru. Ya, tidak sama dengan Allah perjanjian baru, dan kemudian apa yang terjadi? Dia buang semua perjanjian lama dan beberapa tulisan perjanjian baru yang dia pikir masih mencerminkan gambaran Allah perjanjian lama itu. Maka kanon Markion, kitab suci yang diterima oleh Markion itu hanya sedikit sekali. Hanya Injil Lukas dan beberapa surat Paulus. Karena itu yang menggambarkan belas kasih Allah. Kita tahu Lukas menggambarkan Injil belas kasih. Ya. Injil Matius karena sangat Yahudi, itu tidak mau dia terima. Ya. Tulisan-tulisan yang lain juga demikian. Nah,
Markionisme seperti ini itu adalah salah satu ekses, ya, salah satu akibat dari gambaran Allah Perjanjian Lama yang nampaknya kejam. Tapi sekali lagi mesti kita tempatkan kekejaman itu, kekerasan, kegarangan, kegalakan Allah itu mesti ditempatkan dalam sebuah pedagogi ilahi. Ya. Sama sebetulnya kita kita terutama bapak, ibu atau orang tua pada umumnya itu tidak selalu bermanis-manis di hadapan anak-anak, tidak selalu. Walaupun pada dasarnya sangat mencintai dan apapun yang diminta oleh anak itu akan dituruti, ya, tetapi tidak berarti bahwa selalu bermanis-manis itu. Kadang-kadang marah, ya, kadang-kadang marah. Ya. Misalkan saja kalau saya anak kecil itu main-main pisau seperti itu, ya, ibu itu marahnya betul-betul serius marah. Karena apa? Karena itu membahayakan, entah membahayakan orang lain atau membahayakan dirinya sendiri. Nah, persis Allah Israel itu marah ketika umatnya itu juga bermain-main dengan sesuatu yang membahayakan, yaitu dosa-dosa. Entah itu dosa sosial, entah itu dosa religius, atau seterusnya seperti itu. Ya, maka murka Allah itu mesti dipandang sebagai pedagogi ilahi, saya rumuskan seperti itu. Ya, Markion tidak mau melihat, tapi dia berpikir dengan cara yang lain. Dengan berkesimpulan bahwa ya Allah Perjanjian Lama itu tidak sama dengan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Dan persis sebetulnya yang harus kita, pewahyuan itu tidak ada kelanjutan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang menjadi andalan kekristenan itu adalah Allah yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus itu. Ya, oleh karena itu semua Perjanjian Lama dibuang. Tapi itu jalan yang diambil oleh Markion yang saya kira terlalu agak salah jalan. Nahum bab 1 ayat 3 itu mengatakan, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nah, di satu pihak panjang sabar dan besar kuasanya. Tetapi tidak berarti semua yang bersalah itu dibebaskan. Kalau itu yang terjadi, kalau Allah karena demi kebaikannya misalkan, semua yang bersalah lalu dihukum, dibebaskan, lalu ini menjadi kacau karena tatanan dunia ini menjadi kacau. Moralitas itu menjadi tidak ada gunanya lagi. Orang bisa melanggar semaunya, toh nanti juga akan dimaafkan oleh Allah. Seperti itu. Ya. Jadi kekerasan, kegarangan Allah ini perlu ditempatkan dalam perspektif pedagogi ilahi, kalau boleh dikatakan seperti itu. Ya. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, tadi perspektifnya Yeremia itu Allah di satu pihak membinasakan, tetapi di lain pihak menumbuhkan. Ya. Menumbuhkan itu memberikan sesuatu yang positif. Ketika umat kehilangan pengharapan, ketika umat merasa ditinggalkan, ketika umat Israel itu merasa sudah tidak lagi diperhatikan oleh Yahweh. Nah, pada saat itulah ya, Yahweh datang untuk mengutus nabinya. Ya, salah satu contoh yang jelas adalah kepada umat yang berada di pembuangan, ya, Yahweh mengutus nabinya untuk menghibur. Ya. Jadi umat yang dibuang oleh Babilonia, orang yang dibuang ke Babel seperti itu, merasa bahwa ya sudah, ya sudah, sekarang ini nampaknya kita tidak punya harapan. Allah sudah menghukum saya, menghukum kita putus harapan. Tuhan sudah menghentikan, ya sudah, saya hanya bisa menyesal, Israel hanya bisa menyesal, menangis, ya kenapa kok saya tidak menuruti para nabi dan kita sekarang sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Pembuangan dipahami oleh Israel sebagai sebuah pemutusan hubungan. Ya. Nah, pada titik itulah kemudian Tuhan mengutus Yesaya. Lihat teksnya Yesaya 40 ayat 1 dan 2 itu, judulnya jelas ya, hiburkanlah umatku. Bukan mengkritik, bukan mengecam, bukan menghukum, tapi menghibur. Nah, inilah dimensi yang tadi saya katakan menanam dan menumbuhkan
sebagai salah satu tugas dari perutusan para nabi. Seperti itu ya. Hiburkanlah umatmu, demikian firman Tuhan. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Kesalahannya sudah diampuni. Dan ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ya. Sekarang hukuman itu sudah selesai. Nah, hubungan bisa dipulihkan lagi, maka Israel perlu dihibur. Ya, ini dimensi lain. Allah yang menumbuhkan. Ya. Satu teks bagus sekali dari Nabi Yesaya, saya kira bisa kita lihat ya. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku Yahweh tidak akan melupakan engkau Israel. Ya, jadi mula-mula disejajarkan antara perempuan yang melupakan bayinya, mestinya tidak mungkin dilupakan. Tapi kalau seandainya seorang perempuan, ibu bisa melupakan anaknya, Yahweh tidak akan pernah melupakan Israel. Ini jaminan, ini hiburan yang disampaikan oleh Nabi kepada bangsa Israel yang tadinya putus asa karena Israel karena Tuhan nampaknya sudah meninggalkan mereka. Tuhan mungkin mereka anggap sudah begitu kecewa karena dosa-dosa Israel, lalu sekarang sudah selesai. Ya, ternyata tidak. Nah, di antara Allah yang membinasakan dan Allah yang menghibur, Allah yang menumbuhkan, itu sebetulnya kalau kita lihat, muara terakhirnya adalah Allah yang menumbuhkan, Allah yang menghibur, Allah yang menambah. Karena Allah adalah Allah yang menyayangi umatnya, maka kata terakhir ada pada Allah yang menghibur dan bukan pada Allah yang membinasakan. Hukuman tidak akan pernah menjadi kata terakhir. Karena Allah adalah Allah dan bukan manusia. Meskipun itu sangat menyakitkan bagi Allah. Ya. Dosa-dosa yang dibuat oleh Israel dan manusia itu sangat menyakitkan bagi Allah. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan itu. Kata terakhir adalah pengampunan, bukan hukuman. Ya. Maka Allah yang menghukum, Allah yang menghibur, itu nanti akhirnya yang menang adalah pada akhir Allah yang menghibur. Nanti kita lihat teks. Ya. Baik. Hosea 11 itu sangat indah. Hosea 11 bab 7, Hosea 11 ayat 7 sampai dengan 9 itu sangat indah yang menunjukkan pergolakan dalam diri Allah. Ini adalah boleh dikatakan semacam semacam soliloquy. Allah berdiskusi dengan dirinya sendiri ketika melihat apa yang terjadi di antara umatnya. Silahkan lihat ayat 7. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Ya, di sini gambaran Allah yang Israel yang meninggalkan Yahweh, ya, yang menyembah berhala. Ini faktanya. Kemudian apa? Ayat 8. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim? Menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma dan membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku dan belas kasihanku bangkit serentak. Ya. Jadi melihat umat yang membelakangi Tuhan, umat yang memanggil Baal dan berhenti meninggikan nama Tuhan, Allah itu sebetulnya berdiskusi dengan dirinya. Apakah orang-orang seperti ini mesti dihukum seperti Sodom dan Gomora yang dihancurkan, yang ditunggang balikkan oleh Tuhan? Apakah mereka harus saya hukum seperti itu? Karena sudah begitu kurang ajarnya. Ya. Mereka tidak tahu terima kasih. Apakah harus saya hukum?
Ayat 9 menjadi kunci. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Ya. Jadi murka Tuhan yang bernyala-nyala itu tidak akan diungkapkan. Tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Ini kuncinya. Aku ini adalah Allah dan bukan manusia. Ya. Bahkan kalau secara manusiawi mau dikatakan, Israel itu sudah berdosa, berbuat kurang ajar, tidak tahu terima kasih, mestinya dihukum. Ya, mestinya dihukum. Tetapi ternyata Tuhan mengatakan, saya tidak akan menghukumnya. Seperti itu. Ya, ini adalah Allah yang tadi saya katakan, Allah yang melihat apa itu tadi, Allah yang membinas, bukan Allah yang menumbuhkan, yang menanam dan menumbuhkan, yang mengatasi, Allah yang kejam untuk menghukum, seperti itu. Ya, ini gambaran yang pertama, kalau boleh saya katakan, ya. Allah para nabi adalah Allah yang concern terhadap Israel, maka menegur Israel atau menghibur Israel, seperti itu. Ya, dengan keterangan sebagaimana belakang. Nah, kalau kita lihat gambaran Allah yang ditampilkan beberapa teks itu ternyata menggemakan rumusan yang terdapat dalam Keluaran 34 ayat 6-7 yang sangat indah itu. Ya. Silahkan dibaca Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Bapak Ibu silakan melihat teks ini dan kemudian menyimaknya, ya. Tuhan adalah seperti apa? Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang dan seterusnya, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ya. Nah, kita lihat bagaimana di dalam kitab nabi-nabi itu ungkapan-ungkapan seperti ini muncul. Saya tunjukkan. Ya, silahkan dilihat teman-teman terkasih, ya. Silahkan dilihat di sini. Yunus bab 4 ayat 2 itu jelas. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ini adalah rumusan kembali kepada Keluaran 34 ayat 6. Yoel 2 ayat 13. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Nahum bab 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang-orang yang bersalah. Lihat teks ini, Yunus, Yoel, dan Nahum itu cukup harafiah mengutip Keluaran 34 ayat 6 dan 7 ini. Ya. Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan seterusnya, dan seterusnya. Maleaki dan Mika ini mungkin tidak terlalu harafiah, tetapi unsur-unsurnya tetap ada. Cobalah melunakkan hati Allah supaya Ia mengasihani. Ya. Di sini ada kasih setia, menyayangi, setia, kasih, dan seterusnya ini. Tidak secara eksplisit sama dengan Keluaran 34 ayat 6, tetapi unsur-unsurnya sama. Maka teman-teman, Bapak Ibu, kalau kita melihat pertanyaan tadi, sebetulnya Allah macam apa yang ditawarkan oleh para nabi, yaitu Allah yang ini. Allah yang Maha pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tetapi juga Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ya, ini sebetulnya kalau mau dikatakan. Ya, lalu beberapa poin, ya bisa kita lanjutkan. Beberapa unsur saja, ya. Allah itu pernah berbagi perasaan dengan nabinya dalam Hosea. Hosea bab 1 ayat 2 itu ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, lalu berfirmanlah Ia kepada Hosea, pergilah. Ini tadi Pak Beni ini sangat
gemar ini dengan Gomer ini, ya toh? Nah, ini muncul di sini. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal. Sampai di sini oke, walaupun ini perintah yang agak tidak masuk akal, ya. Tetapi alasannya itu menjadi aneh karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan, itu jelas ini adalah penyembahan berhala. Apa maksudnya? Kenapa Tuhan itu memerintah Hosea untuk menikahi Gomer? Alasannya kok seperti ini? Ya. Nah, saya kira yang dimaksud Tuhan itu saya kira cukup jelas, ya, bahwa Hosea itu sebetulnya diajak masuk untuk mengalami apa yang dialami oleh Yahweh sendiri. Tadi saya mengatakan di bagian depan bahwa perilaku bangsa Israel yang meninggalkan Yahweh, berhala, dan seterusnya itu sangat menyakitkan, ya. Dan sekarang di dalam bagian ini kita tahu metafornya adalah metafor perkawinan. Dan perkawinan itu adalah hubungan antar manusia yang paling istimewa dan tidak ada bandingannya sebetulnya. Ya, hubungan suami istri itu adalah hubungan yang paling istimewa dan tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Ya, hubungan suami istri itu adalah hubungan yang sangat istimewa dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain-lain. Juga orang tua dan anak itu hubungannya berbeda. Dasar dari perkawinan adalah kasih yang membawa kepada kesetiaan. Nah, maka bisa dibayangkan, kalau kasih itu dikhianati dengan persundalan, ya, lalu bagaimana itu? Ya, inilah ketidak tahu terima kasihan Israel itu. Israel sama sekali tidak tahu terima kasih. Ya, itu sudah diambil istri oleh bangsa oleh Yahweh, padahal dia itu tadinya bunga di tepi jalan, katakanlah gelandangan yang tidak bisa ada apa-apanya begitu, lalu diberi hiasan, dihias macam-macam, kemudian diambil, tapi ternyata sesudah itu malah bersundal, ya. Itu kurang ajaran yang sangat menyakitkan karena justru pengkhianatan terhadap perselingkuhan itu atau perselingkuhan itu tunggu sesuatu yang luar biasa, tidak masuk akal. Tetapi apa yang terjadi di dalam kitab Hosea, yang mau ditunjukkan itu Allah marah, tetapi tetap ada pengampunan dan diterima kembali. Itu sungguh luar biasa. Ya. Nah, Hosea diajak masuk untuk merasakan apa yang Yahweh rasakan. Maka salah satu kunci dari kenabian adalah seorang nabi itu adalah dia yang bisa merasakan seperasaan dengan Allah seperti itu. Ya, baik. Beberapa poin lagi supaya kita singkat saja ini, ya. Terakhir beberapa ini satu hal lagi apa yang ditampilkan oleh pewartaan para nabi adalah ini. Yahweh adalah Allah satu-satunya. Ya. Ada dua pertimbangan. Yahweh itu menggunakan bangsa-bangsa lain untuk menghukum umatnya. Ini kita tahu. Ya. Yahweh itu untuk menghancurkan, menghukum tadi, melaksanakan, mewujudkan, mengeksekusi hukuman terhadap umatnya, itu biasanya tidak dengan sendiri, tetapi menggunakan bangsa-bangsa lain. Artinya apa? Menggunakan bangsa-bangsa lain, artinya Yahweh punya kuasa atas bangsa-bangsa lain. Yahweh juga di atas bangsa-bangsa lain. Padahal pada waktu itu keyakinan yang ada, yang hidup adalah kehidupan yang gagasan yang hidup di antara alam pikir perjanjian lama. Masing-masing bangsa itu punya dewanya sendiri. Ya, masing-masing bangsa punya dewanya sendiri. Jadi Israel punya Yahweh, kemudian Babilonia punya Marduk, kemudian Asyur punya siapa lagi, Kanaan punya Baal, dan seterusnya dan seterusnya. Itu tergantung lokasinya di mana. Ya. Tetapi dengan menggunakan bahwa bangsa-bangsa itu digunakan oleh Yahweh, itu menunjukkan bahwa ternyata Yahweh berada di atas segala-galanya. Yahweh itu adalah penguasa yang universal.
Dia tidak tergantung teritori, tidak dibatasi oleh batas-batas daerah, tapi semua berkuasa, berkuasa atas semua bangsa. Ya. Ini yang pertama pertimbangannya. Pertimbangan yang kedua, Yahweh juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Nah, coba lihat itu Yunus bab 4 ayat 11 ya. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Yahweh mengasihi bangsa-bangsa lain. Teks yang lain. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku, Asyur buatan tanganmu, Israel milik pusakaku. Ya, Allah itu, Yahweh adalah Allah yang mengasihi semua bangsa. Maka dari dua hal itu, yang pertama tadi Allah punya kuasa, yang kedua ada menggunakan bangsa-bangsa lain, dan yang kedua dia mencintai, lalu kesimpulannya adalah ini. Dari dua kenyataan tersebut bisa disampilkan bahwa Yahweh adalah Allah satu-satunya. Ya, ini monoteisme mulai muncul di situ itu. Bukan ada bangsa. Monoteisme itu mengatakan yang lain tidak ada Allah, hanya satu Allah. Ya. Kalau tadinya mungkin bisa berpikir ada dewanya orang Mesir, ada dewa Marduk, ada dewa macam-macam dewa-dewa yang berkuasa pada bangsa-bangsa, tapi Israel hanya menyembah Yahweh. Itu yang jadi. Keberadaan dewa-dewa lain masih ada. Nah, itu monoteisme yang praktis. Monoteisme teoritis itu tidak begitu. Tidak ada Allah lain. Hanya satu, yaitu Yahweh. Beginilah firman Tuhan, Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, akulah yang kemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ini adalah monoteisme Allah satu-satunya yang diwartakan oleh para nabi. Itu. Baik, saya kira teman-teman terkasih, saya selesai sampai di sini. Ya, hanya beberapa poin saya tidak sempat merangkum, tetapi saya kira jelas bahwa dari posisi itu Allah adalah Allah yang mencintai umatnya, ya, dengan mengutus para nabi untuk membereskan, membantu, memastikan supaya umatnya itu selamat. Ditegur. Kalau tidak bisa ditegur ya dikasar, ya dihancurkan seperti itu. Ya, tetapi beberapa catatan kita bisa melihat bahwa Allah yang diwartakan sebetulnya Allah yang panjang sabar, penuh belas kasih sayang, kasih setianya. Seperti itu. Begitu Pak Reja, saya kembalikan kepada moderator. Kalau ada tanya jawab bisa kita lanjutkan nanti. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya. Baik, terima kasih Romo untuk penyampaian materi atau pemaparan mengenai pewartaan para nabi di Perjanjian Lama, dan ini memang banyak hal yang menarik ya Romo. Ternyata kontroversi Allah Perjanjian Lama dengan Allah di Perjanjian Baru itu sudah ada sejak awal gereja kekristenan awal gitu ya Romo. Karena ya, seperti contohnya Marcion yang mengatakan bahwa Allah Perjanjian Lama itu berbeda dengan Allah di Perjanjian Baru. Iya. Ya, baik. Ibu Bapak, apakah mau mau ini dulu ya biasanya ya, foto dulu ya Pak Leo ya, foto bareng dulu ya. Ya, Pak Teja. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini cuma satu halaman. Mohon kameranya bisa di-on-kan sebentar. Kita berfoto dengan Romo Indra. Oke, saya hitung pada hitungan yang ketiga saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Romo. Terima kasih Pak Teja. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Walio. Ya, balik ke mengenai para nabi Romo ya. Jadi setelah kerajaan utara itu akhirnya hancur
kemudian kerajaan selatan itu juga dibuang, apakah ini boleh dibilang bahwa apa yang diwartakan oleh para nabi itu ternyata gagal gitu ya, Romo ya? Ya, di satu pihak boleh dikatakan secara umum itu gagal ya. Kalau kita melihat bahwa ya mereka mengingatkan tetapi ternyata tidak diperhatikan, itu dilihat dari sudut pandang itu. Saya tidak tahu mau diartikan itu gagal atau apa ya, tetapi yang jelas bahwa nyata bahwa kerajaan utara dan kerajaan selatan itu akhirnya hancur. Itu kesimpulannya ya ternyata Tuhan menghukum mereka, dan kalau Tuhan menghukum mereka artinya apa? Artinya pewartaan para nabi itu mungkin tidak berhasil. Karena kalau berhasil mestinya seperti Niniwe itu, ya toh, yang di Yunus dikirim ke sana lalu akhirnya Niniwe bertobat dan akhirnya selamat. Nyatanya kerajaan Israel hancur, dibuang, kerajaan selatan juga dibuang. Ya itu, mungkin seperti itu. Kita harus katakan bahwa rupanya begitu keras kepalanya bangsa Israel sehingga tidak mau mendengarkan. Tetapi kita tahu itu bukan akhir segala-galanya. Ya toh, Israel masih kembali lagi ke pembuang. Begitu Pak Teja. Ya. Baik Ibu Bapak, boleh kalau ada yang mau bertanya, mau ditulis di chat box atau mau langsung disampaikan ke Romo. Ya, Ibu Ambar, silakan Bu. Ya. Terima kasih Pak Teja. Romo, saya mau bertanya. Saya itu ketika mendengarkan paparan tadi, saya sedikit bingung karena dari beberapa nabi itu semacam ada perbedaan ya. Apakah Allah itu sebenarnya tetap menghukum atau tidak, walaupun mengampuni, tetapi hukuman itu apakah masih tetap atau dihapuskan ketika orang itu bersalah? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, dalam konteks yang sekarang ini, siapakah sebenarnya yang menentukan dosa itu? Apakah hati nurani kita atau dosa itu berdasarkan gereja gitu, dalam artian ada 10 perintah Allah misalnya. Itu dalam konteks yang sekarang ini. Terima kasih Romo. Iya, jadi akhirnya kalau kita melihat sejarah secara garis besar Ibu ya. Kalau kita melihat sejarah secara garis besar, ada dua peristiwa yang menimpa baik kerajaan utara maupun kerajaan selatan, yaitu peristiwa hancurnya kerajaan dan bangsanya itu penduduknya dibuang. Dan ini dilihat sebagai akibat dari dosa-dosa mereka. Mereka berkeras terhadap dosa, walaupun sudah diingatkan oleh oleh nabi-nabi. Maka dalam arti itu ya, itu memang terjadi, paling tidak dalam refleksi bangsa Israel dipahami, diyakini. Oleh karena itu tadi saya mengatakan dalam Yesaya pasal 40 ayat 1 dan 2 itu dikatakan ya, hidupmu sebab hukumanmu sudah dibayar lunas, maka sudah tidak ada lagi kesalahan 2 kali lipat, dikatakan seperti itu ya. Itu memahami bahwa hukuman adalah sebuah pembuangan adalah sebuah hukuman karena dosa-dosa, seperti itu ya. Jadi pada dasarnya hanya ada 2 peristiwa besar yang dilihat sebagai penghukuman dari kesalahan Israel. Detil-detil yang lain tidak pernah bisa kita lihat. Apakah itu menyangkut pribadi, dosa-dosa pribadi, siapa misalkan yang bertindak menindas sesamanya, apakah akan dihukum oleh Tuhan, itu kita tidak bisa tahu karena di dalam teks tidak ada, dan teks kitab suci tidak berkepentingan dengan hal-hal yang bersifat pribadi-pribadi seperti itu, tetapi lebih pada untuk semua secara umum, bangsa Israel secara umum. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi berkaitan dengan dosa, ya saya kira kita bisa melihat secara objektif lah ya, secara objektif ada aturan-aturan hukum yang bisa kita lihat. Misalkan 10 perintah Allah bisa dipakai untuk melihat, kemudian bisa juga dilihat
Kamus Katekismus Gereja Katolik itu bisa dilihat juga di situ, ya. Atau kadang-kadang KUHP pun bisa dilihat untuk merumuskan seperti itu dosa atau tidak. Itu yang objektif berdasarkan kitab hukum apa yang tertulis, ya. Apa yang tertulis. Ya. Tetapi toh kita tidak hanya itu, kita bisa menghitung, merasakan hal yang lain. Dalam sebuah relasi kasih dengan sesama, ya, dengan orang yang kita cintai, itu sebuah tindakan yang secara objektif sebetulnya bukan merupakan dosa. Tetapi kalau itu diperlakukan kepada orang yang kita cintai, itu bisa saja kita merasa bahwa ini dosa. Mungkin memaki-maki orang yang tidak saya kenal, itu mungkin saya tidak merasa bahwa itu dosa. Atau merasa tapi tidak akan terlalu parah. Tetapi kalau saya memaki-maki orang yang sangat saya kenal, yang sangat mencintai saya, ibu saya misalkan seperti itu, kita akan merasakan bahwa dosa ini berat sungguh-sungguh. Ya, jadi di satu pihak ada ukuran-ukuran objektif, aturan-aturan seperti itu, tetapi di lain pihak kita juga mesti mempertimbangkan apa yang ada di dalam hati. Ya, karena ini terutama karena nanti dasarnya adalah relasi. Relasi kasih itu membuat kita semakin peka. Apa yang saya buat terhadap seseorang yang sangat saya cintai, ini bagi saya akan menjadi sesuatu yang dikatakan dosa berat seperti itu. Itu yang saya bisa jawab, saya kira Ibu Ambar. Ya, mudah-mudahan membantu, kalau tidak nanti bisa diteruskan lagi. Terima kasih. Ya, baik Romo, terima kasih banyak. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Pius. Pak Pius menanyakan, apakah hanya Niniwe saja bangsa di luar Israel yang oleh Tuhan diutus Nabi? Jika iya, mengapa bangsa lain tidak? Apakah Allah tidak mengasihi bangsa yang lain itu? Di dalam teks yang kita punya, ya teks-teks kenabian yang kita punya, satu-satunya bangsa kepada siapa seorang nabi diutus hanya Niniwe. Ya, Yunus diutus ke sana. Ya, itu objektif yang kita punya adalah teks seperti itu. Yang lain bagaimana kita tidak tahu pasti apakah ada nabi-nabi yang diutus, mungkin dengan caranya sendiri. Tetapi saya kira itu kalau Allah tidak mengutus nabi-nabinya, dan saya kira ini masuk akal ya, karena Yahweh itu terutama berkepentingan dengan bangsanya sendiri, Israel sendiri. Karena dengan Israel lah Yahweh punya perjanjian. Ya. Sementara dengan bangsa-bangsa lain ya tidak punya perjanjian apa-apa. Ya, tadi sudah saya singgung, Yahweh itu relasinya agak sedikit berbeda dibandingkan dengan bangsa Israel. Nah, Israel itu disebut sebagai umat pilihan, ya, bangsa terpilih, umat milik Yahweh sendiri. Tapi bangsa lain tidak pernah disebut seperti itu. Ya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa bangsa-bangsa lain itu tidak dikasihi oleh Yahweh. Ya. Tadi saya menyinggung dari kitab Nabi Yesaya bagaimana bahkan dikatakan bahwa Mesir itu adalah bangsa pilihannya, ya. Kemudian Asyur itu juga merupakan apa tadi dikatakan Israel baru yang ketiga. Jadi pada dasarnya Allah mencintai semua ciptaannya. Ya, seperti itu. Tapi apakah cinta kasih itu perlu diwujudkan dengan mengirim masing-masing seorang nabi? Saya kira itu tidak harus demikian. Begitu kira-kira jawaban saya Pak Pius, semoga membantu untuk memahami. Terima kasih, silahkan. Ya, baik. Ibu Bapak, masih ada yang ingin ditanyakan? Nah, Romo mungkin ya. Halo. Saya mau bertanya, selamat malam Romo. Ya, silakan. Ya, baik, selamat malam. Tadi digambarkan bagaimana ketika bangsa Israel
menjauh dari Tuhan, menjauh dari Allah, dengan menyembah yang dewa-dewa atau segala macam, kemudian Allah membangkitkan kerajaan lain untuk menghancurkan atau menjajah menindas bangsa Israel. Apakah ini hanya sebuah cara orang zaman dulu itu bercerita bahwa segala sesuatu itu Allah yang atur? Jadi ketika kita menjauh dari Allah, maka akan ada masalah-masalah yang muncul di kita gitu. Jadi sebetulnya mungkin Allah bukan membangkitkan kerajaan lain itu, tetapi karena kita menjauh dari Allah, maka perlindungan dari Allah itu hampir tidak ada lagi. Itu Romo. Ya, baik. Saya kira dari dua sisi bisa seperti itu, Pak ya, bisa saja seperti itu. Oleh bangsa Israel, oleh penerus kitab suci, ingat kitab suci adalah tadi saya katakan kesaksian ya, kesaksian orang akan kesaksian manusia yang diinspirasi akan karya Allah dalam sejarah. Itu adalah kesaksian. Jadi perspektifnya adalah seperti itu. Ya, perspektif kesaksian. Bisa saja orang lalu melihat sebuah peristiwa yang terjadi, ini bisa dipandang sebagai inilah hukuman dari Tuhan sendiri karena kita meninggalkan Tuhan, seperti itu. Bisa kita lihat. Kitab suci itu selalu mempunyai atau gimana? Kitab suci itu perspektifnya bisa dibedakan dari perspektif gimana saya mau katakan. Saya ambil contoh. Invasi Babilonia ke Israel itu di satu pihak terjadi secara manusiawi, secara politik ya, politik kekuasaan begitu, bahwa Nebukadnezar ingin mengakses, menginvasi Palestina. Oke, itu secara historis sejarah jadi begitu. Itu perspektif sejarah. Tetapi perspektif kitab suci yang selalu tidak bisa mengaitkan dengan perspektif iman akan mengatakan, lihat, Babilonia menyerbu Israel itu bukan hanya sekedar naluri historis untuk menginvasi, tetapi itu digunakan oleh Allah sendiri untuk menghukum Israel. Perspektif kitab suci adalah perspektif seperti itu. Selalu ada unsur-unsur yang katakanlah mungkin berbeda dengan kalau kita melihat melulu dari kacamata sejarah. Ini tidak bisa dipungkiri karena memang kitab suci maksudnya seperti itu. Bukan untuk memberikan sebuah laporan sejarah, tetapi merupakan sebuah kesaksian iman orang-orang pada zaman itu. Jadi kalau yang dikatakan seperti dikatakan tadi, bisa saja betul memang terjadi seperti itu. Dari satu sisi, tetapi dari sisi yang lain orang akan melihatnya dengan cara yang seperti itu. Seperti kita dalam kehidupan sehari-hari juga bisa menafsirkan sebuah peristiwa yang sebetulnya normal-normal saja, biasa-biasa saja, tetapi orang bisa mengatakan, lihat, itu celaka sebagai hukuman. Itu kan bisa saja. Dan itu sah-sah saja. Tinggal orang percaya atau tidak, itu persoalan yang lain. Seperti juga kita ada orang yang menerima pewartaan kitab suci, ada yang mengatakan ya tidak perlu seperti itu. Begitu saya kira Pak Liadi yang bisa saya sampaikan. Baik Romo, terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya. Ya, Ibu Bapak, silahkan. Kita masih punya sekitar 5 menit. Pak Ananto, silakan Pak Ananto. Selamat malam Romo. Ya, selamat malam. Kalau kita melihat di kitab suci itu kan ada periode hakim-hakim, raja-raja, kemudian nabi-nabi, kan setelah itu muncul berapa nabi. Pertama, kenapa umat Israel itu nggak kembali kepada hakim-hakim, Romo? Kok malah muncul nabi-nabi? Kemudian kalau lanjut lagi, Romo, itu terjadi perang saudara Makabe, zaman Makabe, untuk mempertahankan Israel, ketaatan pada tradisi Israel. Bagaimana
Itu menjelaskannya Romo. Yang kedua Romo, para nabi sendiri kan ada yang ragu-ragu, ada yang berdialog dengan Tuhan sampai akhirnya para nabi itu merasa yakin dia menjalankan tugasnya. Nah ini apakah ini memang bangsa Israel itu diwakili oleh para nabi dalam dialog dengan Tuhan dan hanya sebagian orang yang bisa memahami Yahweh Tuhan gitu, Romo. Terima kasih, Romo. Baik, Pak Ananto, saya coba jawab ya. Ada 3 pertanyaan di situ yang mudah. Periode hakim-hakim itu, kalau kita melihat bagian akhir dari kitab hakim-hakim, penutup kitab hakim-hakim, itu menunjukkan bahwa semua orang itu berbuat sekehendak hatinya karena pada waktu itu di Israel tidak ada raja dan semua orang itu berkehendak sekehendak hatinya, berbuat sekehendak hatinya. Itu penutup kitab hakim-hakim. Ya, dan di bagian belakang antara bab 17 sampai bab 21 kitab hakim-hakim itu ungkapan yang senada itu ada 4. Nah, dari situ biasanya orang menyimpulkan kalau demikian sebetulnya kitab hakim-hakim itu mau merindukan, mengharapkan sebuah institusi lain yaitu kerajaan. Karena apa? Karena hakim-hakim itu tidak menjamin atau tidak bisa menjamin kesatuan seluruh bangsa. Ya, periode hakim-hakim di mana Israel diperintah oleh hakim-hakim itu tidak bisa menjamin kemakmuran seluruh bangsa. Maka dibutuhkan sebuah institusi lain yaitu kerajaan. Nah, kalau demikian maka jelas mengapa tidak kembali kepada hakim-hakim ya karena sudah tidak ada hakim-hakim itu dianggap tidak sukses dalam itu hanya transisi saja kok. Ya, itu transisi saja. Baru kemudian setelah itu Israel menemukan bentuk pemerintahan yaitu raja-raja. Ya, lalu raja-raja itulah yang kemudian dalam pemerintahan sampai akhirnya tahun 587 itu dihancurkan oleh Babilonia. Nah, nabi-nabi muncul dalam perjalanan bersama itu dengan raja-raja sebagai pihak yang mendampingi bangsa Israel ketika mereka tersesat atau apa. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberontakan Makabe itu bukan perang saudara, ya. Itu yang dilawan adalah penjajah itu, ya. Antiochus Epiphanes itu adalah Wangsa Seleukus itu adalah bagian penjajah asing sebetulnya. Ya, maka Makabe itu bukan melawan saudaranya sendiri, tetapi melawan bangsa asing yang memang berjuang untuk kemerdekaannya. Karena apa? Karena tadinya itu mereka sebagai bangsa boleh mempraktekkan agama Yahudi dengan bebas. Kemudian pada zaman Antiochus itu, privilege itu diambil, dicabut, dipaksakan bahwa dilarang, bahkan dilarang dan dihukum. Nah, Makabe itu berjuang untuk memperoleh kebebasannya seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mudah-mudahan menangkap menangkap dengan benar apa yang disampaikan Pak Ananto itu ya. Jadi para nabi itu sebetulnya boleh dikatakan sebagai juru bicara dari pihak Tuhan untuk menyampaikan gagasannya kepada bangsa Israel. Ya ini. Apakah Israel tidak punya jalur kepada, ya tidak bisa sebetulnya kalau boleh dikatakan, yang bisa boleh dikatakan kalau kita melihat teks kitab suci, sebetulnya satu-satunya manusia yang pernah berhadapan melihat Tuhan itu hanya Musa kok. Yang lain tidak ada. Karena apa? Karena memang manusia dan Allah dengan yang ilahi itu ada dalam perbedaan yang sama sekali terlalu jauh. Manusia tidak bisa mencapai Tuhan, yang bisa hanya Allah yang mencari manusia. Ya, maka kita tahu inkarnasi itu sebetulnya membuat komunikasi antara Allah dan manusia menjadi mungkin. Kalau tidak ada inkarnasi kita tidak pernah bisa tahu itu, tidak bisa mengenal. Kita hanya bisa mengenal siapa Allah kalau Allah sendiri turun dan memberitahukan. Kalau tidak. Dan itu yang dipilih adalah nabi
yang menginginkan supaya Allah tahu supaya manusia tahu apa yang dikehendaki oleh Allah, seperti itu. Ya. Begitu mungkin jawaban saya, Pak Ananto. Mudah-mudahan menangkap apa yang saya bisa menjawab apa yang saya yang Pak Ananto tanyakan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin satu penanya lagi. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu ya pertemuan kita atau sesi kita malam hari ini mengenal Allah perjanjian lama melalui pewartaan para nabi. Terima kasih kepada Romo Indra yang sudah menyampaikan materinya dengan luar biasa dan tentu akan banyak menambah pengetahuan kita dan semoga juga menambah kecintaan kita terhadap kitab suci dan juga kepada Tuhan.